Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar? Kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari saudaraku, kita terus siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu kita juga ingin mau menyiapkan hati kita untuk kita mau memberi kepada Tuhan. Amin saudaraku. Mari siapkan hatimu. Kita mau siap untuk memberi dan saya akan berdoa untuk pemberian kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kami bisa datang beribadah, menyembah Engkau, memuji bersama-sama Tuhan dengan keluarga kami secara online Tuhan di dalam rumah kami masing-masing. Dan tiba masanya kami juga mau mengambil kesempatan ini Tuhan untuk memberi ke dalam tangan-Mu, ke dalam hadirat-Mu Tuhan, sebagai persembahan kami dalam untuk kami bawa ke dalam rumah Tuhan. Mari Tuhan Engkau terus memberkati kami yang memberi. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Juga kami mau menyerahkan firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami semua. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini ataupun pagi ini kita terus berbicara tentang roh Isabel. Dan kita tahu bahwa roh Isabel ini adalah roh yang sangat-sangat berbahaya. Karena ia bisa menghancurkan rumah tangga orang Kristen, menghancurkan gereja Tuhan, dan menghancurkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita jika kita tidak berhati-hati. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita lihat bahwa roh Isabel adalah satu roh pemberontakan, roh ilmu gelap, roh sihir, dan membuat anak-anak Tuhan sesat. Dan roh Isabel ini berusaha untuk membinasakan mereka, dan dia juga bekerja di dalam pernikahan anak-anak Tuhan, dan membinasakan pernikahan mereka. Dan ini sangat penting saudaraku kita perhatikan bahwa roh Isabel adalah roh yang sangat-sangat dekat dengan orang-orang yang percaya. Karena tujuannya, rancangannya adalah rancangan yang jahat. Mereka ingin menghancurkan setiap umat Tuhan. Sehingga dia mau membuat kita hancur, berkecai, terpisah dari Tuhan. Dan sasaran terakhirnya adalah untuk dia mengawal, dia mau supaya kita sebagai umat Tuhan melanggar perjanjian Tuhan. Dan dia berusaha merancang yang jahat dalam kehidupan orang Kristen, sehingga kita terkeluar daripada perjanjian Tuhan. Jadi kalau kita lihat saudaraku, di dalam perjanjian lama, bagaimana Isabel ini bertindak di atas pemimpin-pemimpin dan raja-raja yang ada pada waktu itu. Dan ia bermula daripada Raja Ahab, di mana istrinya Isabel mengontrol, mengawal, dan menguasai Raja Ahab untuk bertindak dan berlaku jahat kepada bangsa Israel. Dan kalau kita lihat di sini saudaraku, kejahatan Isabel adalah kejahatan yang dia lakukan secara berterusan, never stop. Dan kejahatannya itu sampai pada hari ini. Makanya yang kita terpelajari bahwa Tuhan Yesus memberitahukan kepada Yohanes di Pulau Patmos, tegur salah satu jemaat yang ada di Tiatira. Mereka memang baik, mereka memang setia, mereka memang melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi satu hal yang kelemahan mereka adalah mereka mengizinkan Isabel yang menyebut dirinya Nabia membuat umat Tuhan ataupun di gereja di tempat itu berpaling kepada Tuhan dan melakukan percabulan. Ini yang Tuhan sangat-sangat marah. Dan saudaraku, kejahatan Isabel ini begitu harus kita tentang supaya ia tidak merosakkan kehidupan kita dan generasi kita seterusnya. Dan kita tahu bahwa kejahatan Isabel, ia mau membunuh dan mau menentang orang yang percaya. Saudaraku, kalau kita baca dalam peristiwa Raja Ahab itu melakukan yang jahat di mata Tuhan karena istrinya Isabel. Dia membunuh Nabot karena mempertahankan warisan yang daripada nenek moyangnya orang Israel itu. Saudaraku, ketika ini peristiwa di mana Raja Ahab ketika dia turun ke istana, dia berjalan-jalan dan dia melihat satu tanah yang dia rasa bahwa inilah tanah yang sesuai untuk dia menanam sayur-sayuran, dan tanah itu milik Nabot. Apa yang berlaku saudaraku? Raja memanggil Nabot untuk menjualkan tanah itu ataupun menukarkan tanah itu kepada raja. Tetapi Nabot kata bahwa tanah ini adalah tanah perjanjian daripada nenek moyangku, tidak mungkin saya jual kepada raja. Akhirnya raja sakit hati dan tidak mau makan. Di dalam tempat tidurnya dia rasa sedih, dan akhirnya Isabel datang berjumpa kepada Ahab. Dia katakan, apa yang berlaku, kenapa engkau berbuat begini? Dan
Raja Ahab menceritakan tentang peristiwa yang berlaku dia dengan Nabot. Akhirnya Izabel merancang yang jahat, lalu membunuh Nabot sehingga merampas tanah Nabot itu dan diberikan kepada Raja Ahab. Kalau kita baca saudaraku dalam peristiwa ini, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat yang pertama, 1 Raja-Raja ayat yang ke-21 ayat yang pertama, tidak berapa lama kemudian setelah peristiwa itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yezreel mempunyai kebun anggur yang terletak Yezreel di sisi istana Raja Samaria. Jadi dalam cerita ini, Nabot dirampas tanahnya dengan Izabel melalui pembunuhan yang dirancang dengan tertib, dengan tidak disangka, saudaraku. Jadi saudaraku, kita tahu bahwa Nabot tidak memberikan tanahnya kepada raja, seolah-olah ia menentang raja. Dan apa yang berlaku, saudaraku, sesudah itu mulalah perancangan jahat Izabel untuk membunuh Nabot. Jadi saudaraku, kalau kita lihat di sini, Izabel begitu jahat sekali. Dan apa yang berlaku, saudaraku, kalau kita lihat dalam hal ini, Nabi Elia pergi menegur Raja Ahab karena Raja Ahab begitu jahat sekali. Dan apa yang terjadi, saudaraku, walaupun Nabi Elia pergi menegur Raja Ahab, dan Raja Ahab tahu bahwa dia sudah kedapatan bersalah, tetapi yang berlaku, Izabel sendiri ketika tahu bahwa Raja Ahab ditegur oleh Elia, dia sendiri mau membunuh Elia. Kenapa? Seolah-olah dia merasakan penentangan daripada seorang nabi Tuhan. Dan setelah itu, saudaraku, dalam peristiwa ini, sebelum Elia pergi berjumpa Raja Ahab, Elia sudah membunuh 400 nabi, dan dia telah melakukan mujizat yang dimana menurunkan api dari sorga dan membakar persembahan di hadapan 400 nabi palsu. Dan kemudian Elia membunuh nabi-nabi palsu ini. Apa yang berlaku, saudaraku? Di situ juga Izabel begitu marah karena 400 nabi palsu itu adalah nabinya yang dia pelihara, yang menunjukkan nubuatan yang palsu kepada mereka. Dari akhirnya, saudaraku, apa yang berlaku? Izabel begini begitu jahat sekali, bukan saja dia merancang pembunuhan kepada Nabot, tetapi dia juga mau membunuh Elia, saudaraku. Jadi ya, satu pengaruh kejahatan Izabel ini, dia dari satu generasi kepada satu generasi. Jadi kejahatannya ini berterusan, saudaraku. Dia mau mengontrol para raja, dia mau mengontrol para pemimpin, sehingga dia bisa berkuasa dan menunjukkan bahwa dia sangat berpengaruh. Walaupun dia tidak memiliki kedudukan dalam istana itu, tetapi rohnya itu sangat berpengaruh, saudaraku, sehingga mempengaruhi dari satu generasi kepada satu generasi. Ini dia kejahatan Izabel. Pengaruh roh kejahatan Izabel dari satu generasi pada satu generasi dalam pemerintahan Israel. Dan inilah yang merosakkan, yang menghancurkan bangsa itu. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-51 hingga ayat yang ke-53, pemerintahan Raja Azaria selepas selepas Raja Ahab. Kalau kita baca dalam 1 Raja 22 ayat yang ke-51 hingga ayat 53, firman Tuhan demikian, Ahazia anak Ahab bertakhta di atas Israel di Samaria pada tahun ke-17 pemerintahan Yosafat dan Yehuda. 2 tahun lamanya dia bertakhta atas Israel. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup mengikuti jejak ayahnya, jejak ibunya, dan jejak Yerubiam anak Nebat, yang telah menyebabkan orang Israel turut berdosa. Dia beribadat kepada Baal dan sujud menyembah dan membangkitkan murka Tuhan Allah Israel, yaitu kemurkaan dalam segala perkara dan cara sebagaimana yang dilakukan sebelumnya oleh ayahnya. Ayat yang ke-29, 2 Raja 9 ayat ke-29 kita bacakan. Azia menaiki takhta Yehuda pada tahun selepas zaman pemerintahan Yerobiam anak Ahab. Ia merupakan tahun ke-14 setelah Raja Ahab mati. Tetapi pengaruh Izabel masa itu kepada Israel tidak
tidak menangani, saudaraku. Maksudnya begini, ketika Raja Ahab meninggal, dia digantikan oleh Yerobeam. Dan setelah Yerobeam meninggal, dia digantikan oleh Azaria. Dan ketiga-tiga pemerintahan ini dari satu keturunan kepada keturunan, menurut Alkitab mengatakan bahwa mereka menyembah kepada berhala. Mereka menduakan Tuhan, mereka berpaling daripada Tuhan. Ini karena pengaruh daripada Raja Ahab yang melakukan kejahatan dan ibunya ataupun Izabel yang melakukan kejahatan dan tidak dicantas roh itu, sehingga mempengaruhi satu keturunan kepada satu keturunan. Jadi ini dia perancangan roh Izabel. Dia menguasai orang-orang yang berada di atas, sehingga orang-orang di atas itu dengan pengaruhnya, dia membawa satu pengaruh dosa kepada rakyat ataupun kepada orang-orang Israel ketika itu. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu bangkit bertempur untuk melindungi apa yang menjadi perjanjian antara kita dengan Tuhan, melindungi warisan daripada apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jika tidak, roh Izabel akan masuk untuk mempengaruhi sehingga kita melakukan dosa dan kita kehilangan perjanjian itu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika zaman Raja Ahab, Yerobeam dan juga Azaria, ketika pemerintahan ini daripada bapaknya Raja Ahab, mereka melakukan jahat dan tidak ada pun roh ini dicantas. Mereka mengikut apa menjadi jejak kepada ayahnya menyembah berhala dan melakukan jahat di mata Tuhan. Saudaraku, oleh itu Tuhan mau kita bangkit bertempur untuk melindungi warisan kita. Sama seperti Nabot, dia memang bangkit merebut ataupun mempertahankan warisannya. Warisan nenek moyangnya, yaitu tanah yang dijanjikan kepada keturunan mereka, dia mempertahankan. Namun dia mati karena Izabel. Kita baca saudaraku 1 Raja pasal yang ke-21 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. 1 Raja pasal yang ke-21 ayat yang kedua hingga ketiga. Ahab berkata kepada Nabot, berilah aku kebun anggurmu itu untuk kujadikan kebun sayur. Karena letaknya dekat dengan istanaku, aku akan memberimu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau lebih suka, aku akan membayarnya dengan uang senilai harga. Kata Nabot kepada Ahab, Tuhan melarang hambamu untuk memberikan harta pusaka nenek moyang hamba kepada tuanku. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini dalam ayat ketiga, Nabot menolak tawaran raja karena ini adalah merupakan warisan daripada nenek moyangnya, warisan rohani, warisan yang diwarisi dari satu keturunan kepada satu keturunan. Karena dia takut kepada Tuhan dan dia tidak menyembah kepada uang dan tidak turun tunduk kepada arahan daripada raja itu, karena dia memerampas tanah keturunannya, maka saudaraku apa yang berlaku? Nabot dibunuh dengan Izabel dengan merampas tanah itu, saudaraku. Jadi saudaraku, kita perlu bertempur dengan mau mengekalkan warisan kepada apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, karena ia akan kita transfer kepada generasi kita yang akan datang, saudaraku. Jadi apa yang saya mau katakan di sini adalah kita perlu mempertahankan apa yang telah kita miliki. Karena roh Izabel ataupun roh persundalan ini, roh penyembahan berhala ini akan berusaha untuk mencuri, membuat kita melanggar perjanjian Tuhan, sehingga dari kita, keturunan kita itu tidak akan mendapatkan warisan itu kembali. Ini dia perancangan jahat Izabel. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, lewat perjanjian kita dengan Tuhan, saudaraku, kita telah menerima keselamatan. Kita memiliki iman di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kita telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita tidak memeliharanya, mempertahankannya, apa yang berlaku, saudaraku? Generasi kita tidak akan mendapatkan warisan keselamatan itu, ataupun apa yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita yang diberikan kepada kita. Ya saudaraku, kita perlu benar-benar berjaga-jaga. Jangan menjual imanmu sebagai warisan lewat darah perjanjian yang telah lunas dibayar oleh Tuhan kepada orang lain, saudaraku. Engkau menjualnya, engkau menyembah kepada berhala, engkau meninggalkan Tuhan dan engkau menyembah Allah lain, Allah asing, sehingga ketika engkau melahirkan anak dan keturunan itulah tidak lagi mengenal namanya keselamatan.
Kenapa saudaraku? Karena terpengaruh dengan kejahatan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, itu sebabnya Tuhan mau kita benar-benar mempertahankan iman kita. Karena kejahatan Izabel itu berusaha menghancurkan orang percaya. Merampas apa yang menjadi milik kita, saudaraku. Merampas keselamatan yang Tuhan telah menyerahkan dalam hidup kita lewat perjanjian darah Tuhan. Dia berusaha supaya kita terkeluar daripada perjanjian Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini sangat penting buat kita. Perlu pertahankan, bertempur, memperjuangkan apa yang sudah menjadi milik kita. Karena Izabel mau menghancurkan perjanjian itu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini sangat penting untuk kita mengenali bagaimana kita benar-benar bertempur untuk mempertahankan iman kita, warisan ini daripada apa yang Tuhan telah berikan. Nabot dia bertempur untuk warisannya, karena dia tahu ketika dia menyerahkan tanah ini kepada kepada Ahab, maka keturunannya sudah tidak memiliki tanah warisan. Makanya dia bertempur, dia mempertahankan. Dan Tuhan juga menyuruh Elia untuk pergi kepada Ahab supaya memberitahu bahwa mengapa engkau berlaku jahat kepada saudaramu, kepada Nabot. Kenapa engkau mau merampas tanah yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini sangat penting buat kita. Kita perlu mengenali cara Izabel memanipulasi kehidupan kita sehingga kita tidak lagi menyembah Tuhan. Kita perlu kenal Izabel ketika dia masuk dalam kehidupan orang Kristen. Apa yang berlaku, saudaraku? Yang pertama dia lakukan adalah dia memanipulasikan ataupun menipu atau menguasai pemimpin-pemimpin dalam gereja, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Dia berusaha bekerja untuk menguasai dan mengambil otoritas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan seorang pemimpin ataupun seorang pelayan ataupun seorang hamba Tuhan. Supaya ketika dia menguasai dan mempengaruhi mereka, maka secara automatically mereka juga mempengaruhi orang-orang yang ada di bawah mereka. Jadi perlu hati-hati. Maka Tuhan memberikan amaran kepada jemaat di Tiatira, saya menegur kamu karena kamu mengizinkan seorang Izabel, Izabel yang menyebut dirinya Nabia untuk mengajar kamu dan membuat kamu terpesong dari Tuhan. Jadi saudaraku, Izabel dia berusaha memanipulasi pemimpin yang ada dalam gereja supaya mereka bertindak salah di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, ini caranya Izabel mempengaruhi kita. Ketika dia mempengaruhi Raja Ahab, secara automatically, secara langsung, dia mempengaruhi keputusan Raja Ahab. Ketika dia membunuh Nabot, dia sendiri yang menulis surat itu, surat kebenaran itu, dan menyuruh raja menandatangani, sehingga Nabot dibunuh karena dituduh menderhaka ataupun memberontak kepada raja. Jadi saudaraku, ini dia coba untuk mengawal kita, tidak kira berapa harga yang perlu dia bayar, berapa harga yang dia mau berusaha untuk menghancurkan gereja Tuhan, menghancurkan kita melalui pemimpin yang ada dalam gereja. Dan kalau kita lihat saudaraku, banyak gereja pada hari ini hancur karena mengizinkan roh Izabel itu menguasai pemimpin mereka. Sehingganya di dalam gereja itu tidak ada lagi kejujuran di dalam menyembah Tuhan. Tidak ada lagi kesungguhan untuk menyembah Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena Izabel sedang menguasai pemimpin yang ada di tempat itu. Saudaraku, kalau kita baca 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8 mengatakan, kata Izabel istrinya kepadanya, bukankah engkau yang sekarang memerintah kerajaan Israel? Bangunlah, makanlah dan senangkanlah hatimu. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yizreel itu. Lalu Izabel menulis sepucuk surat atas nama Ahab dan memeteraikan dengan meterai raja. Dikirimnya surat-surat itu kepada tua-tua, kepada bangsawan yang tinggal di satu kota dengan Nabot. Dengan pengaruhnya, saudaraku, dengan pengaruhnya dia menyuruh
Raja Ahab untuk menandatangani surat yang ditulis untuk membunuh Nabot. Ini dia menguasai keputusan raja. Hari ini dalam gereja Tuhan, kita perlu sebagai seorang pelayan Tuhan, dimanapun posisimu, kita perlu mengoreksi hati kita. Adakah hati kita dikuasai oleh kejahatan? Kita melayani Tuhan, tapi hati kita jahat. Kita menyembah Tuhan, pada masa yang sama, kita menyembah berhala. Kita melayani Tuhan, tetapi memiliki kebencian seperti Izabel kepada Nabot. Jadi saudaraku, kita perlu tahu bahwa Izabel, dia melakukan perancangan yang jahat di atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya dia melihat kehancuran dalam gereja. Ini dia, ketika Izabel menguasai bangsa Israel melalui Raja Ahab, kita lihat disitulah bermulanya kehancuran bangsa Israel. Dari satu generasi kepada satu generasi hancur. Kenapa saudaraku? Karena mereka menyembah kepada berhala. Kejahatan ini tidak dicantas. Sehingga Tuhan marah dan menghukum bangsa itu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Izabel berusaha membuat masalah dan memfitnah untuk menghancurkan hamba-hamba Tuhan. Ini dia, jahat sekali. Kalau kita baca saudaraku dalam 1 Raja-Raja 21, 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Dalam surat-surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan dudukkanlah Nabot di tempat terutama di dalam kalangan rakyat. Dudukkanlah juga di hadapan 2 orang penjahat. Dan biar mereka bersaksi menentang dia dan mengatakan engkau telah mengutuk Allah dan raja, lalu bawalah dia keluar dan rejamlah dia sampai mati. Ini perancangan fitnah yang jahat yang dilakukan oleh Izabel kepada Nabot. Dan kejahatan seperti inilah, roh seperti inilah yang sedang berlaku di dalam pelayanan kita. Musuh berusaha menggunakan orang lain untuk memfitnah kita. Sehingga kita dipersalahkan. Sama seperti Nabot dipersalahkan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Izabel berusaha memfitnah dan menghancurkan hamba Tuhan. Dan kita perlu berhati-hati saudaraku. Karena ini dia cara Izabel menghancurkan rumah Tuhan, menghancurkan tubuh Kristus, menghancurkan pelayanan saudara. Jadi saudara, kita perlu tahu bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita perlu membentras manipulasi roh Izabel yang ada dalam kehidupan kita dan yang ada dalam gereja pada hari ini. Jadi saudaraku, dia memanipulasi dan mengawal mereka yang berada dalam kepimpinan untuk bekerja bagi dia. Ini dia saudaraku, dia manipulasi dan mengawal. Sehingga dalam gereja kita bukan lagi melayani Tuhan, tetapi melayani roh Izabel, roh penderhakaan. Kita menderhaka kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan, tapi pada masa yang sama kita benci saudara kita. Kita melayani Tuhan, tetapi pada masa yang sama kita melayani Izabel. Kita menyembah berhala, kita melakukan persundalan. Makanya saudaraku, di luar kita kelihatan rohani, tetapi dalam hati kita menyakitkan hati Tuhan, saudaraku. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ini membuat kita berpecah. Maka kita perlu menentang. Maka itu oleh itu saudaraku, Tuhan menyuruh Elia menentang kejahatan Izabel. Di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-20, maka kata Ahab kepada Elia, engkau sudah tahu tembelangku, wahai musuhku. Ketika Elia pergi berjumpa dengan Raja Ahab dan menentang kejahatan Raja Ahab dan dipengaruhi oleh istrinya, Raja Ahab sadar bahwa dia telah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jadi saudaraku, hanya orang yang berpegang kepada kebenaran Tuhan tidak dapat dikawal oleh Izabel. Jadi ketika kita benar-benar menyembah Tuhan, kita benar-benar mengasihi Tuhan, ketika kita benar-benar jujur di hadapan Tuhan dan tidak berpihak atau tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan, orang seperti inilah yang tidak akan dikawal oleh Izabel. Kalau kita lihat saudaraku, ketika Izabel membunuh nabi-nabi Tuhan ketika itu, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Obadya membawa nabi itu, 100 nabi itu, dan disembunyikan ke dalam gua. Dan dia tidak ikut apa yang
Izabel suruh untuk membunuh Nabi Tuhan. Kenapa saudaraku? Sebab mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau kita baca saudaraku dalam 1 Raja-Raja 18 ayat keempat, 1 Raja-Raja 18 ayat 4, pada waktu Izabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya membawa 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka dalam 2 kelompok di dalam gua, 50 orang sekelompok, dan menyediakan roti serta air untuk mereka. Jadi saudaraku, ketika kita tetap berpegang kepada kebenaran, kita tahu bertindak di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak akan ikut apa yang disuruh, ataupun kita tidak terpengaruh dengan Izabel. Sama seperti hamba Tuhan ini, Obadya membawa 100 orang nabi. Ketika mau dibunuh, dia membawa dan menyembunyikan nabi ini dalam gua. Jadi saudaraku, dalam firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi, Tuhan mau kita menyadari bahwa Izabel memiliki perancangan yang jahat. Dia berusaha untuk mengawal pemimpin. Dia berusaha untuk generasinya, dari satu generasi ke satu generasi itu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia mau melihat kehancuran di atas bangsa kita. Dia mau menyatakan roh persundalannya di atas gereja-gereja Tuhan. Dia mau mengawal pemimpin-pemimpin yang ada dalam gereja. Dia mau pemimpin ataupun pelayan Tuhan, hamba Tuhan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia mau melihat bahwa pengaruhnya itu besar, dan dia mau membawa pengaruhnya melalui pemimpin sehingga gereja juga terpengaruh dengan roh Izabel. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita mesti mengenali dan kita mesti melawan dan berpegang kepada kebenaran supaya kita tahu mengambil keputusan yang tidak terpengaruh oleh roh Izabel atau roh kejahatan, roh persundalan, roh berhala. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu perhatikan sebagai seorang pelayan Tuhan, kita perlu benar-benar memiliki hati yang jujur. Ketika kita memiliki hati yang jujur di hadapan Tuhan, kita mempertahankan apa menjadi milik dan warisan kita. Iman kita, kepercayaan kita. Apapun yang berlaku kita tetap pertahankan lewat kebenaran firman Tuhan. Maka setelah kita, generasi kita juga menjadi generasi yang mengenal Tuhan. Kalau kita lihat saudaraku, ramai orang Kristen pada hari-hari ini. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada Allah lain. Apa yang berlaku saudaraku? Dari dia dan keturunannya semua menyembah Allah lain. Kenapa? Pengaruh roh Izabel. Kejahatan ini menghancurkan keluarga orang Kristen. Saudaraku, jangan sampai mulai dari saudara dan generasi saudara itu tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah kepada Allah lain. Akhirnya apa yang menjadi warisan saudara itu hancur dan saudara tidak mendapat apa yang sepatutnya dari Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari kita bangkit bertempur untuk melindungi warisan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Seperti Nabot bertempur, dia mempertahankan warisannya walaupun Raja Ahab meminta, karena dia tahu bahwa ini adalah warisan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Ketika saudara mengerti warisan ini, kita akan mempertahankan apapun yang berlaku dalam hidup kita. Kita akan mempertahankan keselamatan kita. Kita tetap teguh untuk menyembah Tuhan. Kita tetap teguh untuk mempertahankan apa yang menjadi warisan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saudaraku, ini sangat penting buat kita. Karena kesannya bukan kita pada hari ini, tapi generasi. Kejahatan Ahab karena Izabel bukan saja berlaku pada zaman Ahab, tetapi pada zaman anaknya dan seterusnya, anak yang seterusnya, sehingga bangsa Israel mereka menyembah kepada berhala. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, tetap berpegang kepada kebenaran. Jangan mengizinkan roh Izabel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jangan mengizinkan roh Izabel ini menguasai pemikiran dan hatimu. Jangan izinkan roh Izabel ini masuk ke dalam rumah Tuhan dan menghancurkan jemaat Tuhan. Sama seperti ketika ia masuk ke dalam jemaat Tiatira. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita tetap percaya Tuhan kita begitu hebat, dan tetaplah berpegang kebenaran, lawanlah roh Izabel yang mau menguasai kehidupanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa roh Izabel mau menghancurkan kehidupan orang-orang percaya
dengan menipu, dengan manipulasi Tuhan, kebenaran Tuhan yang kami telah terima. Dia mau berusaha menghancurkan gereja Tuhan, berusaha memberikan membuat kami bisa jatuh di dalam dosa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami memegang kepada kebenaran firman Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan dan memulai perjanjian ini Tuhan, kami percaya bahwa kami bisa mengalahkan roh Isabel ini Tuhan. Roh yang begitu memerosakkan pemikiran dan hati kami Tuhan. Oleh itu kami berdoa Tuhan supaya jemaat Tuhan tetap teguh, tetap kuat Tuhan di dalam menghadapi roh Isabel di dalam akhir zaman ini Tuhan. Karena roh-roh inilah Tuhan yang membuat kami bisa berpaling daripada Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami berpegang teguh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetap semangat untuk Tuhan, kami bisa mengalahkan dan mengusir roh Isabel itu daripada kehidupan kami, daripada gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami perlu berhati-hati di atas kejahatan roh Isabel yang berterusan atas kehidupan orang-orang percaya. Kami perlu Tuhan Yesus menyingkirkan dan mengalahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami bisa berdiri teguh di atas perjanjian yang Tuhan telah berikan buat kami dan memelihara perjanjian Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan Tuhan firman-Mu yang telah selesai ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kami sudah berdoa dalam ucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.